Seorang copet lansia diamankan Satpol PP di acara Festival Imlek Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah saat melakukan aksinya dan langsung diamankan petugas dari amukan massa. Momen acara Festival Imlek 2026 yang ramai pengunjung dimanfaatkan kompeten pencopet untuk beraksi. Banyak pengunjung yang kehilangan ponsel mereka, termasuk salah satunya warga negara asing asal Thailand. Selain WNA Thailand, sejumlah pengunjung lain juga menjadi korban pencopetan. Guna dimintai keterangan, para korban dan terduga pelaku kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Menteng. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tak ada hujan dan angin, tembok pagar rumah warga setinggi 5 meter lebih dengan panjang 65 meter di samping SMPN 182 Jakarta Selatan tiba-tiba roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sekolah dalam kondisi libur dan tidak ada aktivitas di sekitar sekolah. Namun, insiden ini mengakibatkan salah satu ruangan di SMPN 182 mengalami kerusakan parah. Menurut PLT Kepala Sekolah, kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak kelurahan dan kepolisian. Pemilik rumah pun berjanji akan bertanggung jawab untuk memperbaiki pagar dan ruangan sekolah yang rusak. Saat ini, petugas PPSU sudah diterjunkan ke lokasi untuk mengangkat puing tembok agar tidak menutup aliran air yang tertutup. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Mobil ini ringsek usai menghantam pembatas jalan di flyover Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat mobil terpental hingga berputar arah. Akibatnya, pengemudi mobil tewas di tempat, 2 penumpang terluka. Kecelakaan berawal, minibus kebut-kebutan melaju dari arah radio dalam menuju Kebayoran Lama, hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Outer Ring Road Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 gerobak pedagang kaki lima hancur dan sebuah sepeda motor ringsek usai ditabrak sebuah mobil Sabtu malam. Saksi mata menyebut minibus melaju kencang dan langsung menabrak sepeda motor serta 2 gerobak pedagang kaki lima. Diduga sopir minibus berkendara dalam keadaan mabuk. Tadi yang ditabrak apa aja, Bang? Motor sama gerobak. Sama gerobak? Iya. Itu gerobak berarti lagi dagang? Habis dagang. Habis dagang kan biasanya si Mang itunya biasanya mampir di sini. Ngopi-ngopi. Lagi mainan HP dia di sini. Ya tiba-tiba kayak gitu tuh, Mas. Ditabrak kenceng banget. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pengemudi digiring ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Belasan emak tangkap pengelola travel umroh yang diduga bodong di Senen, Jakarta Pusat. Pelaku sempat dikejar dari kawasan Cempaka Putih hingga Jalan Senen Raya. Sementara pemirsa, 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah akhirnya ditangkap polisi di Bekasi. Minibus yang dikemudikan seorang pria lansia ini diberhentikan paksa oleh sejumlah warga di Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat. Warga yang didominasi emak-emak geram lantaran pria tersebut diduga sebagai pelaku penipuan bermodus lelang umroh murah. Mencegah emosi massa memuncak, pria tersebut langsung dibawa petugas ke Mapolsek Senen. Awalnya para korban mengenal pelaku di sebuah tempat ibadah di kawasan Cempaka Putih pada awal 2025 lalu. Terduga pelaku yang mengaku pemilik travel umroh menawarkan perjalanan umroh dengan harga murah melalui sistem lelang mulai dari 6,5 juta rupiah hingga 8,5 juta rupiah.
Para peserta pun mulai membayarkan biaya umroh sejak bulan April 2025 dan dijanjikan akan diberangkatkan pada akhir Januari 2026. Namun hingga saat ini, para korban belum juga diberangkatkan. Karena pertama kali disuruh bayar, harus sekarang, hari ini juga kita sudah transfer tuh. Nah, dari bulan April itu sampai kita dijanjikan Januari, akhir Januari. Kita mau berangkat, ternyata tidak berangkat sama sekali. Para korban umroh bodong ini diperkirakan mencapai puluhan orang dengan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kasus ini ditangani tim Mapolres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Tugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menangkap 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah di Bekasi, Jawa Barat. Penggerebekan di awal rumah seorang pelaku berinisial GR di kawasan Kampung Sawah. Di dalam rumah polisi temukan sejumlah barang bukti yang dititipkan para pelaku. Polisi kemudian mengamankan 3 pelaku utama di 3 rumah berbeda. 1 di antara mereka merupakan perempuan. Saat digeledah, polisi menemukan bahan batik tulis dan batik sutra yang telah dikemas dan siap kirim ke lokasi lain. Kita amankan ada 3 orang. 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Perempuan berinisial LD, untuk laki-laki berinisial G dan berinisial K. Ketiga diamankan di mana? Kita amankan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Untuk lokasi-lokasinya mereka terpisah semua namun berdekatan. Sebelumnya aksi 3 pelaku terekam kamera pengawas saat mencuri sejumlah bahan batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi. Batik senilai 1,3 miliar rupiah itu dicuri para pelaku sehari sebelum ajang pameran kerajinan terbesar Tanah Air Incraft 2026 di Jakarta Convention Center. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Pemirsa, karena sakit hati, 2 remaja membunuh seorang pelajar SMP di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, suami dari anggota DPRD menjadi korban penembakan orang tak dikenal. Satreskrim Polres Cimahi menangkap 2 pelaku pembunuhan seorang pelajar SMP yang jasadnya ditemukan di area bekas objek wisata di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. 2 pelaku yang masih di bawah umur ini ditangkap di Garut. Pelaku sebelumnya sempat kabur ke Tasikmalaya namun kembali ke Garut. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, aksi pembunuhan terjadi saat pelaku sengaja mendatangi korban ke Bandung Senin 9 Februari 2026. Pelaku sakit hati setelah korban memutus hubungan pertemanan. Hal ini diduga menjadi pemicu utama tindakan kekerasan hingga berujung pada kematian korban. Sebelumnya, hubungan korban dan pelaku cukup dekat saat bersekolah di Garut. Pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku. Sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati. Jasad pria ditemukan di area bekas objek wisata di kawasan Parongpong, Bandung Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh sejumlah orang yang sedang live di media sosial pada Jumat malam lalu. Dari hasil identifikasi, tim Inafis Polres Cimahi, korban Zeaki, usia 14 tahun, seorang pelajar SMP di kota Bandung. Sempat beredar kabar, Zeaki menjadi korban penculikan, namun hasil penyelidikan mengungkap informasi itu merupakan rekayasa pelaku. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Aksi penembakan oleh orang tak dikenal menggegerkan warga Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban merupakan tokoh masyarakat sekaligus suami dari salah satu anggota DPRD Jawa Tengah. Tembakan tidak mengenai korban, proyektil menghantam bagian atas dinding dan plafon teras kemudian terpental dan ditemukan di area garasi. Korban mengaku tidak memiliki firasat apapun dan tidak mengetahui siapa pelaku maupun motif di balik aksi tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, korban diketahui tengah mendampingi kasus dugaan penculikan yang ditangani Polda Jateng. Jam 9.10 menit. 9.10 menit. Ya. Posisi Bapak di sini? Saya persis duduk di sini. Gitu. Terus Kades itu duduk di situ. Oh. Jadi pas penembakan ada orang lain? Anak-anak saya ada lagi main game, ada
5 apa 6. Tembakannya mengarah ke Anda atau waktu itu gimana? Dia mengarah ke saya. Mengarah ya? Tapi goyang, meleset. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri ke arah utara usai melepaskan tembakan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Ayus melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas saat mobil yang ditumpangi satu keluarga tertimpa truk kontainer bermuatan 32 ton di Karawang, Jawa Barat. Sementara itu di Asahan 2 anak tewas setelah mobil yang mereka tumpangi tertabrak kereta. Kecelakaan maut terjadi ketika sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga tertimpa muatan truk seberat 32 ton di Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 20 WIB saat truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan memasuki gang kecil untuk melakukan bongkar muat. Ketika melintasi turunan curam, truk kehilangan kendali karena takut menahan beban muatan. Naas, tepat saat truk terbalik, sebuah mobil jenis sedan melintas hingga kecelakaan tak terhindarkan. Akibatnya 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 korban lainnya selamat namun menderita luka parah. Petugas dari Polres Karawang menerjunkan 2 kendaraan derek serta alat berat untuk mengangkat kontainer. Masuki jalan sempit, kemudian hilang kendali, kemudian kontainer terguling, menempa kendaraan sedan. Diketahui akses jalan di lokasi kejadian tidak diperuntukkan untuk truk. Kasus ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Karawang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dua orang anak meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan setelah mobil yang mereka tumpangi ditabrak kereta api Putri Deli tujuan Tanjung Balai pada Minggu siang. Sopir mobil dikabarkan mengalami kritis setelah mengalami luka di bagian kepala. 3 penumpang dalam mobil merupakan kakek dan 2 cucunya, warga desa Pasar 5, Rawang Asahan. Petugas Polsuska Kisaran mengatakan kejadian berawal saat mobil melaju dari arah Rawang menuju Si Umbut-Umbut, melintasi rel tanpa palang pintu dan diduga sopir tak mendengar teriakan dari penjaga perlintasan. Akibatnya mobil terpental hingga 15 meter. Pemilik mobil ini Bang sudah diberitahu oleh penjaga sini tapi dia tidak mengindahkan Pak, ataupun tidak mendengar Pak. Korban yang saat ini yang meninggal 2 orang, yang 1 luka parah Bang, jadi ada 3 orang Pak. Korban meninggal dunia dan kritis dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bocah di Grobogan dilarikan ke rumah sakit akibat terkena ledakan saat meracik bubuk mercon. Akibat ledakan, bangunan rumah hancur dan porak-poranda, sementara 2 kendaraan rusak berat. Dua bocah warga desa Tambirjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah dilarikan warga ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kepanikan warga terdengar saat melihat kondisi tubuh kedua korban keluar dari teras rumah. Mereka mengalami luka akibat terkena ledakan petasan seberat 2 kg yang mereka racik sendiri. Kerasnya ledakan mengakibatkan rumah rusak serta kendaraan rusak parah. Kaca dan bodi mobil pecah berantakan, sementara atap dan bangunan rumah hancur berhamburan. Diketahui saat peristiwa pemilik rumah sedang berada di sawah dan hanya ada anak dan 2 temannya yang sedang asik membuat petasan. Ada 3 orang anak yang membeli bulan dari toko online. Pada pukul 12.30, 3 anak tersebut mengaduk atau meracik obat tersebut dan mengakibatkan ledakan. Selanjutnya kini peristiwa ledakan ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara News melaporkan. Laga final Liga 4 Lampung yang mempertemukan TS Saiburai Lampung dan Tanggamus Farmer Angon Saka FC di Stadion Pahoman, Bandar Lampung berlangsung ricuh. Pertandingan diwarnai aksi kejar-kejaran dan pemukulan terhadap wasit.
Keributan terjadi disebabkan kedua tim terlibat adu mulut di tengah lapangan hingga wasit yang memimpin pertandingan langsung mengeluarkan kartu merah kepada kedua pemain. Kerusuhan pun memuncak setelah gol penyama kedudukan TSI Burai di menit akhir dianulir karena dianggap offside. Usai peluit panjang, sejumlah pemain dan ofisial TSI Burai mengejar wasit dan terjadi aksi pemukulan. Aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lapangan langsung mengamankan wasit untuk mencegah tindakan lebih lanjut. Insiden ini menambah daftar panjang catatan kerusuhan di ajang sepak bola daerah. Dari Bandar Lampung, Andes Afandi melaporkan. Pemirsa, diduga istrinya selingkuh. Seorang suami di Grobogan mengamuk dengan membelah rumah sekaligus perabotannya menjadi dua. Sementara pemirsa, di Karawang, seorang balita dianiaya pacar ibunya hingga tidak sadarkan diri. Aksi nekat seorang suami di Desa Melowo Karangtalun, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah membelah rumahnya sendiri mengagetkan warga sekitar. Dalam video amatir terlihat seorang pemuda bernama Edi, suami Sutrisni, menggergaji sebuah meja besar hingga pintu ukir dari kayu jati dengan gergaji mesin. Sementara itu beberapa warga akhirnya membantu menurunkan genting dan memotong kayu atap rumah serta dinding bangunan yang terbuat dari bahan kayu menjadi dua. Berdasarkan narasi dari video yang tersebar di media sosial, sang suami mengamuk karena mencurigai istri selingkuh dengan pria lain. Namanya rumah tangga cocok, sering lah. Awalnya udah diatur sama kepala desa juga, tapi mungkin udah nggak ada titik temunya. Kepala desa telah memediasi pasangan suami istri tersebut sebanyak 2 kali. Namun pada mediasi kedua tidak ada titik temu hingga akhirnya berakhir perceraian dengan masalah pembagian harta gonogini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Nasib tragis menimpa balita laki-laki di Karawang, Jawa Barat. Balita berusia 2,5 tahun itu diduga dianiaya pacar ibunya di bagian mata dan lidah. Kejadian memilukan tersebut terjadi pada Kamis malam. Saat itu, ibu korban dan pelaku menginap di sebuah hotel di Karawang Barat. Pelaku meminta ibu korban membeli makanan. Namun saat kembali ke kamar, ia terkejut mendapati anaknya sudah bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Pelaku melakukan aksi kejinya diduga lantaran kesal melihat korban terus menangis. Setelah menerima laporan, polisi langsung bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku. Korban mengalami luka robek pada lidah dan luka berat pada mata sebelah kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan. Saat ini korban mendapatkan penanganan medis dan pendampingan psikologis dari instansi terkait. Tersangka telah ditetapkan dan saat ini ditahan di Rutan Polres Karawang untuk proses hukum lebih lanjut. Hingga kini sejumlah saksi telah diperiksa dan barang bukti diamankan untuk memperkuat proses hukum. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Diduga lecehkan bocah, seorang pemuda di Yogyakarta diringkus polisi. Sebelumnya pelaku sempat mencoba kabur melewati gorong-gorong. Simpang 4 di Jalan Pramuka, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta tiba-tiba ramai oleh kerumunan warga yang tengah menangkap seorang pemuda. Pemuda tersebut diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang bocah yang tengah bermain di sungai. Pelaku berinisial RK ditangkap warga di dalam gorong-gorong aliran sungai usai sempat mencoba kabur dan bersembunyi. Menurut warga, pelaku kabur menyusuri gorong-gorong sepanjang hampir setengah kilometer.
pada saat warga ketemu itu dia sudah kondisi nggak pakai celana dan kondisi badan anak itu sudah berkeringat 2 minggu. Konangan warga, dia masuk ke gorong-gorong yang di Gambiran situ, yang di utara situ masuk ke gorong-gorong. Nah, yang dari gorong-gorong ada yang ngejar warga Gambiran, didorong ke sini. Yang di atas juga ada yang ngejar, yang di atas ngeliat gorong-gorong sini ternyata ada di dalam situ. Di dalam situ dia mau keluar, dilihat malingnya di sini. Kasus bermula saat korban bersama temannya bermain mencari ikan di sungai dan dihampiri pelaku. Pelaku kemudian mengajak korban ke gorong-gorong aliran sungai dan diduga di tempat tersebut pelaku melakukan aksi bejatnya. Kasus dugaan pelecehan telah ditangani unit PPA Polresta Yogyakarta. Pemirsa, baru 3 pekan dibeli secara kredit sepeda motor pedagang gorengan di gondol pencuri di Lebak, Banten. Sementara di Labuan Batu, kawanan pencuri nekat beraksi di rumah seorang polisi. Aksi pencurian motor di Lebak, Banten terekam kamera pengawas. 2 orang berboncengan motor menyasar kendaraan roda 2 yang terparkir. Dalam hitungan detik, motor milik seorang pedagang gorengan yang plat nomornya belum terpasang dibawa kabur. Korban mengungkapkan pencurian terjadi sekitar pukul 11 saat motornya terparkir di lokasi ia biasa berjualan. Namun saat korban kembali dari masjid, motor miliknya raib. Pulang dari Jumatan, ini udah ada. Ya baru 3 minggu. Masih surat jalan, belum ada STNK. Usai kejadian, korban melapor ke pihak kepolisian. Korban berharap motornya dapat segera ditemukan dan pencurinya ditangkap. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Dalam rekaman CCTV, kawanan maling parkir di depan rumah anggota Polres Labuan Batu di Jalan Pasar, Gelugur, Kabupaten Labuan Batu. 1 dari 4 pelaku bergerak menuju rumah korban. Tak lama kemudian, pelaku membawa motor korban dengan mendorong ke arah jalan. Diduga pelaku membobol pagar rumah yang tergembok dan masuk dari samping ke belakang rumah, lalu mencuri motor. Motor hilang baru diketahui korban saat akan digunakan untuk mengantar anak ke sekolah. Jadi 3 menunggu di situ, 1 masuk, keluarnya dari sini. Ada beberapa kereta, cuma 1 ini yang nggak kunci stang kan. Nah, jadi yang 2 lainnya itu dikunci stang, dibobol, dirusak. Jadi saat mau mengantar anak sekolah, udah tidak bisa digunakan, kunci tidak bisa masuk lagi. Atas kejadian tersebut, korban telah membuat laporan pencurian ke polisi. Di Labuan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan. Sambut perayaan Imlek 2026, Festival Lampion digelar di sejumlah kota di China. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival Lampion 2026 dibuka di Taman Pameran Hortikultura Xiamen dan menarik ribuan pengunjung dengan tampilan cahaya dan landscape memukau. Instalasi lampion kuda setinggi 15 meter menjadi simbol Imlek tahun ini. Jalan setapak yang diterangi lampu LED juga menambah suasana semakin meriah. Acara ini berlangsung setiap hari hingga 30 Juli mendatang. 过年的感觉啊，很有，特别是过年元宵那时候的花灯特别好看，因为我们花灯好像重点是在元宵，然后感觉这个花灯一来，哇，过年的氛围有了。 Festival ini berfungsi sebagai jembatan antara seni, tradisi, dan teknologi modern. Total acara ini menampilkan 31 rangkaian lampion tematik. Sementara di Zigong, Sichuan, jalan-jalan disulap menjadi lautan cahaya lampion yang sangat indah untuk menyambut tahun kuda. Para pengunjung dimanjakan dengan hiasan bercahaya yang membentang sepanjang ratusan meter. Tahun ini kuda menjadi simbol energi, kesuksesan, dan kemajuan. Festival tahun ini menampilkan 11 set lampion berskala besar dan lebih dari 200 pajangan yang memadukan kerajinan tradisional, penceritaan, budaya, dan teknologi modern.